Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang cara membuat kalimat dengan aturan 5W dan 1H dalam bahasa Inggris. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar channel kami tetap berkembang. Ya. Di sini yang kita pelajari adalah tentang aturan 5W dan 1H. Itu yang seperti apa? Di sini ada kata 5W. 5W itu apa aja? Misalnya yang pertama dia adalah who, kemudian yang kedua what, yang ketiga dia when, where, dan yang terakhir dia adalah dengan kata why. Inilah 5W yang akan kita pelajari. Kemudian untuk yang 1H itu apa hanya? Hanya dia adalah how. Nah, 5W, 1H, who, what, when, where, why, dan how. Inilah yang akan kita pelajari ini. Nah, fungsi utama dari 5W dan 1H ini dialah untuk membuat suatu laporan, to make a report. Ya, jadi di sini pembatasannya 5W dan 1H. Ini nanti yang akan kita pelajari, yang mana tujuan utamanya adalah untuk membuat suatu laporan, suatu berita. Ya, untuk melaporkan suatu berita itu pakainya dengan aturan 5W dan 1H. Nah, itu yang pertama. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke slide berikutnya. Dari 5W yang pertama. Yang pertama, W-nya adalah who. Apa itu who? Who dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata siapa. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah menanyakan atau menjelaskan siapa saja pelaku atau orang-orang yang terlibat. Who artinya siapa? Ini adalah untuk menanyakan orang-orang. Ya, kuncinya adalah kalau who itu menanyakan orang. Kalau orang biasanya dia nanti adalah menanyakan nama dan sebagainya. Kita lihat contohnya. Who are you? Nah, apa artinya ini? Siapa kamu? Nah, kalau seperti ini berarti dia menanyakan nama. Contoh jawabannya adalah misalnya I am Hendra. Nah, ada nama di sini. Who are you? Kamu siapa? I am Hendra, saya Hendra. Nah, next, contoh berikutnya. Who is your father? Siapa ayahmu? Nah, kembali di sini biasanya dengan pertanyaan seperti ini, kita nanti menjawabnya dengan nama. Bagaimana jawabnya? Nah, my father is Mr. Alex. Ayah saya adalah Pak Alex. Kembali ya, who biasanya jawab dengan nama. Tapi ada yang tidak dijawab dengan nama. Apa contohnya? Kita lihat di sini. Who is the woman? Nah, siapa wanita itu? Dengan seperti ini kita bisa jawab dengan misalnya she is my teacher. Siapa wanita itu? Dia adalah guruku. Nah, kalau tadi yang atas tadi adalah Hendra itu nama, Mr. Alex juga nama, ini beda, my teacher. Tidak harus nama. Nah, jadi pertanyaan dengan who tidak harus selalu nama. Buktinya apa? Ini she is my teacher. Dia itu adalah sebuah profesi. Ya, tapi lazimnya kalau pertanyaan dengan who biasanya dijawab dengan nama. Walaupun kadang-kadang tidak selalu jawab dengan nama. Ini my teacher ini adalah profesi, ya. Jadi who siapa? Lazimnya dijawab dengan nama. Nah, sekarang ke W yang kedua. W yang kedua dia adalah kata what. Ya. Apa itu what? What kalau dalam bahasa Indonesia dia artinya adalah apa. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dia adalah untuk menanyakan suatu benda. Ya, intinya adalah benda. Kalau who tadi dia adalah orang, ya. Kalau ini dia adalah benda. Tapi juga bisa untuk nama seseorang. Contohnya apa? Contoh yang pertama, dia adalah menanyakan nama. What is your name? Nah, siapa namamu? Contoh jawabannya adalah I am Andre. Saya Andre. Jadi kalau tadi pakai who, sekarang tanya namanya dengan what. What is your name? Jawabnya adalah I am Andre. Ini yang pertama dia menanyakan nama. Kalau tadi who are you juga nama, ini dengan what adalah what is your name. Next, contoh berikutnya. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Seperti ini dia bisa dijawab dengan I am listening music. Ya, saya sedang mendengarkan musik.
What di sini dia menanyakan kegiatan. Ya, what-nya ini artinya adalah apa. Nah, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, ini juga lagi, what happened yesterday? Apa yang terjadi kemarin? Di sini dia menanyakan tentang suatu peristiwa. Peristiwa kapan? Yesterday. Ya. Seperti ini misalnya apa? Bisa dijawab dengan misalnya there was an accident. Kemarin ada kecelakaan. Nah, yang utama tadi dia menanyakan namanya. Kemudian yang kedua dia menanyakan tentang kegiatan, dan yang ketiga dia menanyakan tentang kejadian ya. Jawabnya adalah tentang benda. Ya. Tapi ada pengecualian. Kita lihat contoh kalimat lagi. Ini misalnya ada pertanyaan seperti ini. What is your father? What is your father? Nah, seperti ini dia adalah menanyakan apa pekerjaan ayahmu. Nah, seperti ini jawabnya adalah he is a policeman. Nah, nanti kalau kalian menemukan kalimat dengan what is your father? Nah, ini dia berarti menanyakan tentang suatu profesi atau pekerjaan. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan dengan what is your father, misalnya, atau juga dengan what is your mother, what are you? Ini dia adalah menanyakan tentang profesi. Makanya di sini ada kata policeman. Karena apa? Policeman, polisi itu dia adalah sebuah profesi. Ya, penekanan kalimat terakhir tadi, what is your father? Dia berarti menanyakan tentang profesi seseorang. Nah ya, what itu adalah apa. Kemudian we yang ketiga, ada kata when. When itu apa toh? When adalah dalam bahasa Indonesianya kapan. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu kejadian. Ya. When ini adalah menanyakan waktu. Apa contohnya? Kita lihat di sini. When will you go? Nah, kapan kamu akan pergi? Nah, ada kata when. Next, when is the deadline of your report? Kapan batas akhir laporanmu? Ini menanyakan waktu juga. Next, when did he come? Kapan dia datang? Nah, dan ini juga ada when was your last meeting with her? Nah, kapan pertemuan kamu yang terakhir dengan dia? Nah, when ini dia menanyakan kapan. Kapannya itu bisa kapan yang akan datang, kapannya kapan sekarang, ataupun kapan yang lampau. Ya, when will ini berarti ya masih di masa datang. Ya, itu ya. Jadi when itu adalah untuk menanyakan kapan atau waktu. Kemudian berikutnya, we yang keempat dia adalah kata where. Where itu dia artinya adalah di mana. Kalau di mana berarti dia artinya apa? Menanyakan posisi atau letak ataupun tempat. Nah, where ini nanti pasti adalah suatu lokasi jawabannya. Kalau ada pertanyaan dengan where, jawabnya pasti suatu lokasi. Kita lihat contoh kalimatnya. Where are you? Kamu di mana? Nah, where are you? Kamu di mana? Ini menanyakan juga suatu lokasi tempatnya. Kemudian juga ada where is the police station? Di mana kantor polisinya? Ini dia menanyakan letak dari kantor polisi. Where did you go? Kamu pergi kemana? Ini kemarin ya. Where did you go atau lampau? Where did you go? Kamu pergi kemana? Tapi adalah sudah lampau. Nah, kemudian contoh lagi, where do you live? Kamu tinggal di mana? Ini ya, kalau yang paling bawah ini dia biasanya menanyakan alamat ya. Nanti bisa dengan I live bla bla gitu jawabnya ya. Where itu adalah di mana, yang fungsinya adalah menandakan letak atau posisi ataupun tempat suatu benda ya. Kemudian kita ke W yang kelima, dia adalah why. Apa itu why? Why dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kenapa atau mengapa ya. Jadi fungsinya adalah untuk menanyakan alasan ya. Jadi why ini adalah untuk menanyakan alasan. Kita lihat contoh kalimatnya. Why do you cry? Kenapa kamu menangis? Nah, contoh berikutnya. Why did you call me last night?
kenapa kamu tadi malam menelponku? Nah, ini semuanya why ini dia adalah menanyakan alasan, yang artinya adalah kenapa ataupun mengapa. Kalau pertanyaan dengan why, lazimnya dia dijawab dengan kata because. Why do you cry? Because bla 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 bla. Kenapa kamu menangis? Karena titik. Ya. Sama juga yang kedua, why did you call me last night? Kenapa kamu tadi malam menelponku? Jawabnya adalah dengan because bla 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 bla. Nah, karena titik kayak gitu ya. Jadi why di sini dia adalah untuk menanyakan suatu alasan, makanya harus dijawab dengan kata because. Berikutnya adalah kata how. How di sini dalam bahasa Indonesia dia artinya adalah bagaimana. Nah, bagaimana itu berarti dia adalah menanyakan cara atau prosedur, yang mana itu berarti adalah menanyakan proses. Contoh kalimatnya dia adalah how does this machine work? Bagaimana mesin ini bekerja? Berarti dia adalah menanyakan proses dari bekerjanya suatu mesin. Next, contoh kalimatnya how do you learn English so fast? Bagaimana kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat? Nah, kemudian contoh lagi, how do you go to school? Bagaimana caramu pergi ke sekolah? Ini juga cara. Next, how did it happen? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu dah ya. Ini adalah contoh dari penggunaan kata how yang artinya adalah bagaimana untuk menanyakan cara atau prosedur ataupun proses. Udah ya, tadi sudah ada 5W1H. Nah, biar lebih paham sekarang kita masuk ke latihan. Nah, ini ada pertanyaan, misalnya ada percakapan. X bertanya, can you tell me about bla 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 to operate this computer? Kemudian jawabnya adalah absolutely. First, push the start button. Tentu, pertama tekan tombol start. Nah, ini dia menanyakan apa? First, push the start button berarti dia menanyakan suatu proses. Kalau menanyakan suatu proses berarti titik-titik ini diisi dengan kata how. Can you tell me about how to operate this computer? Bisakah kamu memberitahuku tentang bagaimana cara untuk mengoperasikan komputer ini? Nah, jadi ini dia pakainya how karena dia menanyakan suatu proses. Soal berikutnya, A bertanya, bla bla, is your pencil? Nah, titik pensilmu. Nah, jawabnya adalah B menjawab, it is in my pencil case. Itu nah pensilnya ada di kotak pensilku. Kira-kira ini apa? Ada di in kotak pensilku. Dia berarti menanyakan tempat. Kalau menanyakan tempat berarti dia ada dengan kata where. Ya, where is your pencil? Di mana pensilmu? Nah, karena dia menanyakan tempat. Tandanya apa? Ada kata in di jawabannya. Pertanyaan lagi. Bla bla bla, do you came late? Nah, kamu terlambat. Dia menjawab, because there was a trouble on my motorcycle. Nah, ada kata because di sini. Because itu adalah karena. Karena ada kata karena berarti pertanyaan dengan apa? Dengan why. Why do you come late? Kenapa kamu datang terlambat? Karena ada masalah dengan sepeda motor saya. Nah, demikian tadi ya. Contoh penggunaan dari kalimat 5W dan 1H, yang mana kalimat tersebut digunakan untuk membuat suatu berita ataupun laporan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf ada kesalahan. Ingat, tetap semangat, rajin belajar, rajin berdoa, pasti keinginan kalian akan tercapai. Terima kasih ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.